Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pertemuan kita yang ketiga tentang listrik dinamis ya. Sekarang kita akan bahas tentang energi listrik. Nah, apa sih energi listrik itu? Energi listrik adalah energi yang digunakan untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain yang diinginkan ya. Nah, besarnya energi dapat ditulis dalam persamaan berikut ini. Jadi secara umum energi itu dilambangkan dengan W ya, satuannya joule. W ini adalah muatan dikali V. V itu apa? Beda potensialnya. Ya, jadi bisa dituliskan W sama dengan Q dikali V gitu. Tapi karena kita tahu Q itu adalah I dikali T, I adalah arus, T adalah waktu ya. Jadi kita bisa juga menuliskan W sama dengan I kali T kali V, atau mudahnya W sama dengan fit, begitu ya. Nah, karena kita juga tahu bahwa V itu adalah I dikali R, maka kita juga bisa tuliskan W sama dengan irit. Apa itu irit? I dikali R dikali I dikali T ya. Atau kita boleh tuliskan W itu adalah I kuadrat RT. Kalau ibu biasanya mengingatnya W atau energi itu adalah ibu-ibu rumah tangga. I kuadrat RT. Dengan W energi ya, satuannya joule. Kemudian Q adalah besar muatan, satuannya coulomb. Kemudian V adalah beda potensial, satuannya volt ya. Kemudian I adalah kuat arus, satuannya ampere. T adalah waktu, satuannya sekon. Dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Boleh ditulis ohm, OHM, atau boleh juga lambangnya begini. Oke, kita lanjutkan. Maaf. Baik, yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah daya listrik. Nah, daya listrik itu apa? Besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 sekon. Ya, persamaan matematisnya bisa begini. Secara umum P itu adalah W dibagi T. Jadi energi per detik, begitu ya. Karena W itu adalah feet tadi ya, maka kita bisa tulis P sama dengan feet dibagi T. Di atas ada T, di bawah ada T. Maka kita bisa juga tulis P atau daya listrik adalah V dikali I. Ya. Kita tahu V itu adalah I dikali R ya. Maka kita boleh tulis P sama dengan I atau I kuadrat R. Ya. Kan kita tahu I itu adalah V per R. Maka kita boleh juga tulis P adalah V kuadrat per R dikali R, atau kita coret R-nya. Ya, jadi V kuadrat per R saja. Oke, dengan P adalah daya, satuannya joule per sekon atau watt ya. Jadi kalau misalnya kita pernah dengar lampu ini 10 watt, 5 watt, nah itu adalah daya listriknya ya. W itu adalah usaha, satuannya joule. T itu adalah waktu, kemudian R adalah hambatan, satuannya ohm, kemudian V itu adalah beda potensial, satuannya volt, dan I itu adalah kuat arus yang mengalir, satuannya ampere. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal ya. Nah, sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt. Tegangan listriknya 12 volt. Dan arus yang mengalir adalah sebesar Dan arus yang mengalir itu adalah sebesar 750 miliampere, hati-hati ya. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Waktunya 1 menit. Tegangannya 12 volt. Nah, ini kita tulis diketahui ya. Yang diketahui itu V atau tegangan listrik adalah 12 volt. Kemudian I atau arus listrik 750 miliampere, kita harus ubah dulu ke dalam ampere ya. Jadi dibagi 1000 ya. Dibagi 1000, mili itu dibagi 1000. Jadi 0,75 ampere. Waktunya 1 menit, kita harus ubah menjadi detik. 1 menit adalah 60 detik. Oke.
W fit, ingat karena kita punyanya V, I, T, maka rumus W yang kita gunakan adalah yang fit karena kita punya modalnya V, I, dan T ya. W sama dengan fit, V-nya 12, I-nya 0,75, T-nya 60, kita kalikan hasilnya adalah 570 Joule. Oke. Kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan. Nah, ingat hambatan 24 ohm. Nah, hambatan R berarti ya. Dihubungkan dengan sumber tegangan nih, tegangan 240 volt. Berapakah energi listrik yang dihasilkan? Yang ditanyakan energi listrik yang dihasilkan selama 1 menit. Ini berarti waktunya. Kita tulis modal yang kita punyai. V-nya, tegangannya adalah 240 volt. T-nya itu adalah 1 menit ya, kita tahu 60 detik. R-nya itu adalah 24 ohm. Kemudian kita gunakan rumus. Karena kita punyanya V, T, dan R, dan kita carinya energi listrik berarti W, kita gunakan rumus yang ada V-nya, yang ada R-nya, yang ada T-nya ya. Nah, rumusnya adalah V kuadrat per R dikali T ya kan. Kita kerjakan 240 kuadrat dibagi 24 ohm dikali 60 detik ya. Kita hitung hasilnya adalah 144.000 Joule, atau kita bisa tulis juga 144 kilojoule. Jadi nolnya ini kita konversi menjadi kilojoule gitu ya. Ini soal selanjutnya. Oke, soal yang ketiga. Sebuah lampu bertuliskan 40 watt 110 volt. Ini artinya si lampu ini punya daya 40 watt dipasangkan ke tegangan listrik 110 volt. Dinyalakan selama 10 menit. Berapakah arus listrik dan energi listrik yang diperlukan? Oke, kita tulis dulu yang kita punya. Nah, watt kan berarti daya listrik. Daya listriknya adalah 40 watt. Tegangannya 110 volt. Waktunya 10 menit. Kita ubah jadi detik, 600 detik. Ya kan? Yang dicari adalah arus listrik dan energi listrik. Kita cari dulu yang arus listrik ya. Kita punyanya P, V, T. Nah, yang dicari arus listrik. Kita punya P, kita punya V. Pakailah rumus yang ini. P sama dengan V dikali I. Ya, I-nya P per V. Nah, tinggal masukkan saja 40 per 110. Artinya 0,36 ampere. Nah, untuk mencari energi listrik, kita gunakan rumus. Karena kita sudah punya modal P dan T, maka tinggal pakai P dikali T. P-nya 40, T-nya 600. Oke. 40 dikali 600, 24.000 Joule, atau kita boleh tulis 24 kilojoule. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, suatu rangkaian listrik memiliki hambatan 4 ohm dialiri suatu arus listrik 8 ampere selama 30 menit. 4 ohm R-nya, arus listrik 8 ampere, 30 menit T-nya. Tentukan energi dalam Joule, kalori, dan kWh. Joule, kalori, dan kWh. kWh itu adalah kilowatt hour ya. Kita lihat dulu yang Joule. Kita punya modal ini, IRT ya. Maka kita bisa cari W dengan ibu-ibu rumah tangga rumusnya ya. Kalikan dulu, I-nya 8, R-nya 4, T-nya 1800. Kenapa 1800? Karena menitnya kita jadikan dulu detik. Kalau Joule satuannya harus detik. Oke. Kita hitung hasilnya adalah 460.800 Joule. Nah, dalam kalori kita tahu, ini yang harus diingat ya, 1 Joule itu adalah 0,24 kalori. Karena kita sudah punya 460.800 Joule, maka kita tinggal kalikan 0,24 kalori. Hasilnya adalah 110.592 kalori. Gitu ya. Yang terakhir adalah kWh, kilowatt hour. Oke, kan
Untuk kilowatt hour, nah maka waktu yang digunakan adalah hour. Hour itu jam, ya. 30 menit itu berarti setengah jam yang ini, ya. Sebentar. Nah, 30 menit itu berarti setengah jam. Nih. Setengah jam, ya kan? Nah, jadi yang kita gunakan rumusnya tetap ibu-ibu rumah tangga, tetapi waktunya kita ganti menjadi jam. 8 kuadrat dikali 4 dikali jam, hasilnya adalah 128 WH, itu watt hour, atau 0,128 kilowatt hour, begitu ya, dibagi 1000. Oke. Satu lagi, jika sebuah lampu pijar tertulis 220 volt 100 watt, lampu tersebut digunakan selama 10 jam sehari. Hitunglah berapa biaya listrik yang harus dibayarkan, biaya listrik yang ditanyakan. Jika 1 kWh harganya 1000, 1 bulan 30 hari. Oke, kita lihat ya, daya listriknya 100 watt. Nah, kita tulis daya listrik 100 watt. Waktunya 10 jam sehari, maka dalam 1 bulan 300 jam. Kenapa 300 jam? 10 jam dikali 30 hari. Oke. Harganya 1 kWh sama dengan Rp1.000. Maka besar energi listrik yang digunakan adalah berapa? Kita punya P, kita punya T. Maka rumusnya adalah P dikali T. Yang ini ya. Nah, P-nya 100 watt, T-nya 300 jam. Hasilnya adalah 30.000 watt hour. Ya, 30.000 watt hour. Kalau kita ubah ke kWh, itu adalah 30 kWh. Ya. Harga 1 kWh-nya adalah Rp1.000. Berarti biaya listriknya adalah 30 dikali Rp1.000. Jawabannya adalah Rp30.000. Rp30.000. Oke. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah soal-soal latihan, nanti Ibu akan share di GC ya. Ini adalah soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan tentang daya listrik, energi dan daya listrik. Deadline-nya hari ini ya. Deadline-nya hari ini. Silakan kalian boleh kumpulkan jam 10 malam lah ya. Paling terlambat jam 10 malam. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita boleh lanjutkan diskusinya di WA atau di GC. Terima kasih banyak perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.